Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Islam Bersama. Mengulik info-info menarik seputar Islam tentunya. Ngomong-ngomong nih, subscribe dulu boleh lah ya, biar makin akrab dan ngumpul bersama terus kita. But anyway, kalau lagi ngumpul bersama biasanya ngomongin apa nih? Jangan sampai ngomongin kejelekan orang ya, alias gibah. Tapi ternyata dalam Islam ada juga loh beberapa gibah yang diperbolehkan. Wah, menarik nih. So, tonton videonya sampai habis ya. Oke, nggak bisa dipungkiri ya Islamikus, banyak banget orang yang malah ngejadiin gibah ini hobi sehari-hari. Bahkan ada juga acara TV yang isinya cuma gibahin orang aja. Padahal gibah ini juga salah satu dari 5 perbuatan penggugur pahala puasa loh. Udah capek-capek puasa, nahan lapar dan haus, tapi siangnya masih gibah. Bisa jadi puasanya sia-sia tanpa nilai. Ya walaupun puasanya tetap sah ya. Banyak orang yang ngira kalau ngomongin keburukan orang lain di belakang, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kan dia nggak tahu. Padahal ngomongin orang yang pasti ketika dia dengar ini dia nggak seneng, itu yang dinamakan gibah. Meskipun yang dibicarakan memang fakta, semisal body shaming, mengungkit keburukan fisik maupun sikapnya. Tahu nggak sih Islamikus, gibah ini juga termasuk dosa besar loh. Apalagi yang digibahin adalah ulama atau ahli Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di dalam Al-Quran, orang yang melakukan gibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Iyuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menerangkan makna gibah melalui sabda beliau, yaitu, "Apakah kalian tahu apa itu gibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi bersabda, "Kamu mengatakan mengenai saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai." Kemudian ada yang bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika pada diri saudaraku itu memang ada sifat yang kusebutkan?" Lalu Nabi menjelaskan, "Jika apa yang kau katakan ada pada dirinya, maka engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak ada pada dirinya, maka engkau telah mengucapkan buhtan atau fitnah atasnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi menyebutkan sesuatu tentang orang lain dengan apa yang dia tidak sukai itu dinamakan gibah jika sesuatu tersebut memang ada pada dirinya. Tapi jika tidak ada, itu dinamakan buhtan atau fitnah. Dan keduanya sama-sama dosa besar loh Islamikus. Loh, terus apa dong gibah yang bisa diperbolehkan oleh ulama? Nah, ini dia. Nomor 1. Mengadukan kezoliman. Orang yang dizolimi boleh mengadukan kezoliman yang dia alami kepada penguasa, hakim, atau orang lain yang memiliki kekuasaan dan mampu mengembalikan haknya. Misal, dia berkata, "Si Fulan telah menzolimiku, aku sudah dinodai sama si Fulan." Itu boleh. Nomor 2. Meminta bantuan untuk memberantas kemungkaran dan mengembalikan pendosa ke jalan yang benar. Iya, jadi boleh tuh, semisal kita mengadukan kemungkaran seseorang kepada orang yang diharapkan bisa memberantasnya. Misalnya dengan mengatakan, "Si Fulan telah melakukan perbuatan buruk, tolong hentikan dia." Yang terpenting, niatnya harus tulus untuk memberantas kemungkaran.
Jadi niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi kalau niatnya membuka aib, nah ini yang dilarang ya Islamikus. Nomor 3. Boleh gibah saat ingin meminta fatwa atau nasihat. Boleh mengadukan keburukan seseorang ketika meminta fatwa kepada ulama atau ustadz atau orang yang lebih ahli. Misalnya dengan berkata, ayahku atau suamiku itu pelit. Terus gimana ya solusinya biar aku tetap hidup layak dengan nafkah yang seharusnya aku terima? Begitu boleh. Tapi lebih baik lagi kalau dia berkata, bagaimana pendapat Anda jika ada anak yang ayahnya atau suaminya pelit? Apa solusinya untuk memenuhi kebutuhan? Nah, ucapan ini dapat menunaikan maksud tanpa menyebutkan pelakunya. Walaupun demikian, jika pelakunya disebutkan, itu juga nggak apa-apa, nggak berdosa, insya Allah. Dalilnya adalah hadis yang menerangkan ucapan Hindun, istri Abu Sufyan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun mengatakan, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir dan tidak memberikan kecukupan kepadaku dan anakku kecuali jika aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu sesuai dengan adat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor 4. Boleh gibah untuk memperingatkan orang lain yang berbuat buruk. Misalnya, ulama hadis menceritakan keburukan perawi tertentu agar umat Islam berhati-hati dalam mengambil hadis dirinya. Juga boleh ketika orang yang menjelaskan keburukan saksi dalam persidangan agar ucapannya tidak dipercaya dan dijadikan sandaran dalam persidangan. Nah, dua hal ini dibolehkan sesuai dengan kesepakatan ulama, bahkan wajib karena sangat diperlukan ya Islamikus untuk kemaslahatan atau kebaikan. Dasar hukumnya adalah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Fatimah binti Qais radhiyallahu an meminta pendapat Nabi Muhammad atas dua orang yang melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Abu Jaham tidak pernah melepas tongkat dari pundaknya atau sering bepergian. Sedangkan Muawiyah orang miskin yang tidak berharta. Maka nikahilah Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan pendapat beliau kepada Fatimah dengan menyebutkan keburukan secara objektif, bukan untuk menggibah ya. Nomor 5. Menggibah orang yang terang-terangan berbuat dosa. Contoh, orang yang terang-terangan meminum alkohol, melakukan pungutan liar, merampas harta yang bukan miliknya, atau lain sebagainya. Boleh bagi seseorang untuk menyebutkan dengan apa yang dia lakukan secara gamblang, tapi tetap tidak boleh menyebutkan aib lainnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau digibahin, kecuali karena sebab-sebab lain yang membolehkan untuk kemaslahatan. Nomor 6. Apabila ada orang yang terkenal dengan julukan yang menunjukkan aibnya sendiri, seperti julukan, oh itu loh si buta, oh itu si pincang, atau lain sebagainya. Tidak berdosa menyebutkan julukan seseorang seperti itu dengan tujuan agar orang yang diajak bicara memahami siapa orang yang dimaksud itu. Ini dibolehkan jika julukan itu sudah sangat melekat, sehingga tidak ada orang yang akan mengenalnya kecuali jika kita menyebutkan julukan tersebut. Orang yang dijuluki pun gak ngerasa tersinggung dan bukan untuk tujuan merendahkan. Tapi semisal lebih mampu mendeskripsikan seseorang tanpa menyebutkan julukan yang gak baik tersebut, ya itu lebih diutamakan ya. Well, itu dia sederet gibah yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan karena dalam keadaan tertentu ya Islamikus. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan gibah, digibahin, atau menggibahi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. So ya, jangan lupa tolong like, comment, share video ini juga ya Islamikus. See you on the next video. Assalamualaikum.